Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kelas 5. Ya, sekarang kita membahas pelajaran ke-8 terkait sunnah-sunnah sholat. Mari bukunya dibuka. Ya. Oke. Nah, di sini teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, sunnah-sunnah ini adalah perkataan maupun perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan dalam sholat. Nah, tapi ketika perbuatan atau perkataan ini tidak dilakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka tidak membatalkan sholat, namun dapat menambah pahala teman-teman ketika sholat. Nah, sunnah ini ada 2. Sunnah abad, yaitu sunnah yang apabila ditinggalkan dapat diganti dengan sujud sahwi di akhir sholat. Yang kedua, sunnah hayat, sunnah yang apabila ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, di sini teman-teman, kata-kata sunnah tadi bisa digarisbawahi ya, baik sunnah abad maupun sunnah hayat. Nah, contoh sunnah abad, yang pertama membaca tasyahud awal, yang kedua bersolawat untuk Nabi pada tasyahud awal, yang ketiga bersolawat untuk keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Itu untuk sunnah abad. Yang selanjutnya sunnah hayat, yaitu yang pertama mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau daun telinga saat takbiratul ihram. Nah, di buku ada gambarnya, bisa teman-teman lihat. Itu ada anak kecil seperti teman-teman sedang praktek untuk mengangkat kedua tangan. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada saat berdiri sholat. Lalu melihat ke tempat sujud, membaca doa iftitah, membaca ta'awudz sebelum surat Al-Fatihah pada rakaat pertama, membaca amin, membaca surat tambahan atau beberapa ayat setelah surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Lalu takbir-takbir peralihan, maksudnya di sini adalah takbir ketika hendak ruku, takbir ketika hendak i'tidal, atau takbir ketika setelah tasyahud awal menuju rakaat selanjutnya. Lalu meletakkan kedua tangan di atas lutut ketika ruku, membaca tasbih ketika ruku dan sujud, duduk tawaruk di rakaat terakhir dan iftirosh di rakaat lainnya. Duduk tawaruk ini bisa teman-teman lihat di gambarnya, yaitu ketika kita tasyahud akhir, dan iftirosh ketika di rakaat lainnya maupun ketika duduk di antara 2 sujud. Nah, teman-teman bisa dipraktekkan ya untuk duduk iftirosh dan duduk tawaruknya. Lalu meletakkan kedua tangan di atas paha dalam duduk tasyahud, lalu membaca doa setelah tasyahud akhir dan sholawat, serta ucapan salam yang kedua. Ini banyak sekali sunnah hayat. Nah, teman-teman, Usina ingatkan kembali bahwa sunnah abad tidak apa-apa tidak dikerjakan, tapi harus diganti dengan sujud sahwi di akhir sholat. Untuk sujud sahwi itu seperti apa? Insya Allah Usina akan terangkan di pertemuan kita yang 2 pertemuan lagi, yaitu 2 pertemuan berikutnya begitu. Untuk sunnah hayat tidak apa-apa teman-teman tidak melakukannya, namun harus teman-teman ingat, ketika teman-teman melakukan sunnah ini, teman-teman akan mendapat pahala yang lebih ketika teman-teman mengerjakan sunnah ini ketika sholat. Begitu. Nah, teman-teman paham ya sampai di sini? Ya, nanti teman-teman bisa dilihat ada gambarnya di buku. Bisa teman-teman praktekkan ketika sholat. Nah, untuk soal latihan seperti biasa teman-teman kerjakan dan diupload di website ya. Seperti itu. Untuk kali ini belum ada tugas praktek ya. Teman-teman dipraktekkan ketika teman-teman sholat di rumah. Pesan Usina itu ya. Jadi sunnah-sunnah ini teman-teman praktekkan ketika sholat di rumah maupun sholat berjamaah. Oke? Ya.
Jazakumullah khairan teman-teman kelas 5. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.